Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satria Atmajaya dengan NIM 096. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 4. Kami ingin membahas sedikit dari putusan uji aturan Pilkada serentak 2024. Indonesia sendiri menyelenggarakan pemilu serentak pertama kali yaitu pada 17 April 2019, yang mana pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak ini merupakan amanat dari putusan Majelis Mahkamah Konstitusi nomor 14 pengujian undang-undang strip 11/2013. Melalui putusan tersebut, pemilu serentak ini dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara dibandingkan pemilu yang terpisah dari legislatif dan presiden. Dalam pemilu 2024 nantinya akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk teman saya. Nama saya Muhammad Dakal, NIM 20011000269. Di sini saya akan membahas wewenang MK terkait Pilkada serentak 2024. Kita lihat bahwa wewenang MK diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final. Wewenangnya itu meliputi: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, dan kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memutus perubahan partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan untuk Pilkada serentak 2024, dalam pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pilkada itu membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam pasal 157 ayat 3 Pilkada. Tidak lain karena kausa kesementaraannya itu telah hilang. Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lain terbatas hanya sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus, melainkan akan bersifat permanen. Karena Badan Peradilan Khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Samsyar Al-Bauni, NIM 20011000263. Di sini saya mau berpendapat tentang legal standing putusan Pilkada serentak 2024. Legal standing Pilkada serentak 2024 bahwa pada pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Esperanza, NIM 106. Saya di sini akan menjelaskan terkait Pilkada serentak tahun 2024. Permohonan para pihak pemohon. Pihak pemohon: 1. Adit Kurniawan, 2. Dimas Permana, 3. Heli Dermawan, 4. Subur Makmur. Semua para pemohon adalah petugas TPS dan KPPS pemilu tahun 2024. Permohonan gugatan yang diajukan adalah berupa uji material.
agar pemilu serentak 2024 antara pemilu lokal yang meliputi DPRD kabupaten atau kota, DPRD provinsi dengan pemilu nasional yang meliputi DPR RI, DPD RI, dan pemilihan presiden dapat dipisah. Para pemohon beralasan penggabungan pemilu serentak akan berdampak pada kondisi manajemen pemilihan tersebut. Pemilu serentak juga menjadi beban kerja yang berat bagi pemohon ataupun manajemen waktu, yang membuat para pemohon bekerja sangat panjang, sehingga melukai hak konstitusional para pemohon yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1946 Pasal 27 dan Pasal 28, sehingga para pemohon mengajukan permohonan uji material, khususnya di Pasal 167 dan Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jika dilihat dari sisi amar putusannya, maka Hakim Saldi Isra selaku Hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak uji materi dari Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh 4 orang, yakni Ahid Kurniawan, Dimas Permana, Dermawan, dan Subur Makmur. Selain itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyerahkan keputusan penentuan model pemilu serentak kepada pembentukan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Sabana, NIM 2001111000201. Di sini saya akan menjelaskan dari sudut pandang menurut saya pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya masih dibayang-bayangi kondisi pandemik COVID-19. Tentunya diperlukan pemilu yang ramah dan aman kesehatan. Penyelenggara pemilu tentunya juga harus mengadaptasi tata cara kerja dan kebiasaan baru dalam kegiatan sosialisasi sampai pelaksanaan pemilihan. Lebih dini, harusnya pemetaan potensi masalah pemilihan dan kesiapan daerah dalam menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan harapan memastikan semua proses pemilihan kondusif dan memenuhi unsur demokrasi dan keadilan. Pemilu serentak 2024 sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sebab perhelatan politik ini akan menjadi catatan sejarah pertama bagi Indonesia yang menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI, DPD RI, kepala daerah, dan anggota DPRD dalam tahun yang sama. KPU harus mewaspadai sebagai segala risiko yang kemungkinan terjadi pada pemilu serentak 2024. Salah satu kekhawatiran yang diungkapkan adalah meningkatnya jumlah korban dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS akibat kelelahan seperti yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Itu yang bisa saya jelaskan. Semoga pemilu serentak 2024 semoga diberi kelancaran. Bila fisik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.